Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kabarnya sehat semua? Alhamdulillah ya sehat. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, baiknya kita berdoa berdoa selesai. Karena sebelum mulai pembelajaran kali ini, kita absen terlebih dahulu. Briana, Eka, terus Syifa, Kim, Kim. Jadi semoga kita doakan yang sakit, semoga diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan semoga selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga dapat mengikuti pembelajaran tadi. Ya. Terus dibanding izin, baik kita doakan kepada Allah semoga diberikan kemudahan dalam segala urusannya sehingga dapat aktif lagi dalam mengikuti pembelajaran ini. Baik, coba Pak saya. Nah, karena pembelajaran kali ini yaitu mengenai kita membahas mengenai fikih, yang mana judulnya yaitu larangan riba. Ya, lihat halaman 46. Ya, lihat halaman 46, di situ ada bab yaitu larangan riba. Nah, di bab menjelaskan mengenai larangan riba, silahkan kalian dengarkan, dan ada hal-hal yang penting silahkan dicatat kalau kalian ya. Karena di sini kita akan membahas mengenai riba. Riba itu yang artinya kalau kita dilihat dari ditinjau dari bahasa Arab, riba itu artinya yaitu melebihi ataupun bertambah. Itu yang artinya riba kalau dilihat dari bahasa Arab. Namun dari bahasa ataupun dari istilah agama, riba dilihat dari istilah agama. Di sini dijelaskan bahwa istilah riba menurut istilah agama yaitu ketentuan mengembalikan berlebih atas suatu barang atau uang yang mana dipinjamkan dengan batas-batas waktu yang melebihi, seperti itu, dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pihak yang untuk kepada pihak yang dirugikan. Itu adalah riba menurut istilah agama. Nah, kita di sini berdiam di negara Indonesia, dan di mana negara Indonesia di sini mayoritas masyarakatnya itu agama Islam. Sedangkan penguasaan ekonomi dalam perekonomian, dalam penanaman modal usaha itu dikuasai oleh orang-orang non-muslim. Nah, penanaman modal atau perekonomian yang dimana dikuasai oleh agama non-muslim ini akibatnya apa? Akibatnya mereka memanfaatkan ataupun mereka menerapkan bunga-bunga yang sangat tinggi seperti itu. Dan kalau misalkan mereka menerapkan bunga-bunga yang tinggi, usaha yang dirintis itu justru berubah menjadi usaha yang sia-sia, sehingga menjadi usaha yang sia-sia. Karena usahanya belum lancar, akan tetapi utang sudah melebihi uang pokok, uang harian ataupun gaji pokok, seperti itu. Sehingga akhirnya usaha bangkrut, terus hidupnya sesat, seperti itu. Itu adalah efek dari mana riba, adanya riba. Karena adanya riba juga dilarang dalam Islam ini. Karena Allah telah melarang, Allah tidak meridhai yang namanya riba. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran, ya, yang berbunyi wa ahallallahu riba wa harrama wa ahallallahu bai'a wa harrama riba. Allah telah mengharamkan jual beli, akan tetapi Allah mengharamkan yang namanya riba. Silakan kalian
orang yang menjadi juru tulisnya, dan orang yang menjadi wakilnya. Itu adalah hak dan riba. Jadi riba ini tidak hanya berlaku kepada si penggunanya saja, tetapi kepada wakil, kepada juru tulis, bahkan kepada saksi. Apabila kita melihat ada transaksi jual beli yang dimana jual beli itu terdapat riba, maka kita juga terkait ada hubungan dari interaksi tersebut. Oleh karena itu kita yang hukum riba ini haram, kita cegah hal tersebut. Apabila kita tidak mencegahnya, maka kita akan terbawa oleh golongan tersebut. Nah, seperti itu adalah riba. Maka kita harus menjauhkan, sehingga ketika kita menjauhkan, kita akan mendapatkan kebahagiaan. Ayat yang tadi dijelaskan, wattaqullaha la'allakum tuflihun. Kita apabila kita menjauhkan sesuatu yang ada ribanya, kita akan mendapatkan kebahagiaan. Itu adalah riba. Jadi riba itu kita dijelaskan bahwa riba adalah melebihi atau bertambah ketika kita berjual, ketika kita berdagang. Nah, kita jangan menerapkan riba di dalamnya. Seperti apa riba di dalamnya itu? Harga pasar di situ, misalkan kita menjual beras, harga pasar di situ misalkan sekarungnya itu 20.000. Nah, kita melebihi dari harga pasar itu, melebihi dari keuntungan, melebihi dari harga pasar. Misalnya kita jual 25.000, itu adalah riba, tidak boleh seperti itu. Nah, ada macam-macam riba. Di sini ada dua macam. Yang pertama ada riba riba nasiah. Yang kedua ada riba sama atau riba padi. Nah, apa itu riba nasiah? Riba nasiah di sini dijelaskan bahwa riba nasiah itu yang disebabkan adanya tambahan pembayaran sedikit ganda atas suatu utang karena waktunya diundur. Jadi riba nasiah ini hukumnya haram. Tetapi riba nasiah ini mempunyai pengecualian, ada dispensasi kepada orang yang benar-benar membutuhkan. Dalam artian madarat, ketika kita sangat membutuhkan madarat, kita boleh berhutang dengan waktu diundur, pembayarannya diundur. Jadi pengecualian. Seperti contohnya apa? Seperti kita menghutang, untuk apa hutang itu? Untuk mengobati keluarga kita yang sedang sakit. Karena keadaannya sangat gawat, itu riba nasiah. Itu adalah pengecualian, tidak haram, makruh, ataupun yang boleh-boleh saja. Itu adalah riba nasiah. Terus apa itu riba padi ataupun riba sambat? Nah, riba padi di sini dijelaskan itu riba padi yang disebabkan adanya tambahan dalam jual beli, terus dalam jual beli barang yang sejenis, tapi timbangan atau takaran atau ukurannya berbeda. Misalkan kita menakar beras sekilonya itu misalkan 17.000, tapi kita ubah takarannya menjadi bukan sekilo, menjadi 2 kilo misalkan, padahal bibitnya sekilo. Nah, itu adalah ada hal riba di dalamnya. Yang tadinya 17.000 bertambah jadi 34.000. Itu hukumnya haram. Seperti itu anak. Nah, oleh karena itu diharamkan riba itu. Kenapa sih diharamkan riba? Islam melarang riba karena apa? Karena menimbulkan akibat yang negatif, mengakibatkan akibat yang negatif di dalam adanya riba itu, mengakibatkan hal-hal yang negatif. Yang pertama, karena adanya pertentangan dan permusuhan, baik langsung maupun tidak langsung. Seperti itu akan ada permusuhan nantinya, tidak ada semangat kerjasama dan tidak ada saling bantu sesama manusia. Mereka karena ada riba seperti itu, mereka selalu lebih. Nah, nanti
jahiliyah merupakan salah satu bentuk penjajahan, kekejaman luar biasa. Pemijahan semakin miskin dan sengsara. Ketika kita melihat ada pinjaman, maka tapi diterapkan bunga, dan kita membayarnya berlipat ganda. Nah, itu adalah hal-hal yang negatif dalam riba. Oleh karena itu, dalam Islam melarang dan tentunya haram. Oleh karena itu, semoga kita semua ya dijauhkan dari hal-hal yang riba, dan kita semua semoga diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari hal-hal tersebut. Baik anak-anak, dicukupkan sekian ya mengenai pembahasan kali ini mengenai riba ya. Oleh karena itu, semoga yang kalian catat bisa dipahami, ataupun yang tidak mencatat yang hanya mendengarkan bisa dipahami. Oleh karena itu, dicukupkan sekian. Kalau sudah habis, ya Bapak